wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatullahi rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa azimina wa qurrati a'yunina Muhammadin Thahal amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan ahli baik keluarga di rumah ini. Alhamdulillah pada sore ini kita dapat melanjutkan kajian rutinitas kita Bagan Batu Hijrah, dan sore ini bertempat di Kafe Roman. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang berkah, keturunan rahmat wal barakat, karena disebutkan ayat-ayat dan hadis Nabi dan para ulama. Juga hormat yang sama kepada pengurus PBH Bagan Batu Hijrah, perintis, kawan-kawan seiman dan sekeyakinan, juga pengurus harian serta seluruh jajaran. Alhamdulillah pada sore ini kita akan membahas tentang sesuai tema yang sudah dibuat oleh admin kita, yaitu siapa saja yang hakim atau perempuan-perempuan yang dinikahkan atau yang menikahkannya adalah hakim, atau kapan hakim bisa menikahkan perempuan-perempuan. Karena di dalam persyaratan atau rukun daripada rukun nikah itu adalah wali. Wali ini ada yang disebut dengan wali khas, wali yang khusus, itulah kerabat dari perempuan. Ada wali am, wali yang umum. Wali umum inilah diantaranya hakim. Ya, kemudian wali ini juga ada disebut dengan wali mujibir. Apa itu wali mujibir? Wali mujibir mereka yang punya hak untuk memaksa perempuan tersebut untuk menikah. Artinya tanpa izin perempuan tersebut dia boleh menikahkan. Ini wali mujibir. Wali mujibir ini cuma dua, bapak atau ayah si perempuan atau kakeknya. Jadi kalau bapak dan kakeknya, bapak atau kakeknya menikahkan anak putri perempuannya atau cucu perempuannya tanpa seizin anak perempuan atau cucu perempuannya itu, maka itu sah. Ini yang disebut dengan wali mujibir. Artinya apa? Seandainya orang tua kalian, orang tua kandungnya, diam-diam dia menikahkan kamu dengan laki-laki, seorang laki-laki pilihannya, tanpa sepengetahuan kamu, anak ini, anaknya masih gadis, bukan sudah janda lagi bersama, maka itu sah. Ini disebut dengan wali mujibir. Hanya bapak dan kakeknya itu sah. Kenapa? Karena seorang ayah tidak akan mungkin mengecewakan anaknya. Pasti dia cari yang terbaik untuk putrinya. Begitu juga kakek. Nanti kalau apa atau adik laki-lakinya atau abang laki-lakinya belum tentu. Bisa jadi dia ada dendam sama kakaknya kan, nikahin kakaknya sama laki-laki yang jahat. Bisa jadi. Tapi kalau ayah akan melakukan hal demikian, karena apapun ceritanya ayah itu tetap mencarikan yang terbaik untuk
putrinya atau untuk cucunya tadi. Paham ya? Ini yang disebut dengan wali mujbir. Ya, itu yang harus dipahami. Adapun wali mujbir, ya, yang tidak mujbir, nah itulah seperti saudara kandung, saudara laki-laki, ya, kandung, saudara laki-laki seayah, kemudian paman, kemudian anak laki-laki paman. Jadi yang berhak menjadi wali itu wali nikah ini ya dari pihak jalur dari sebelah ayah. Adapun saudara laki-laki dari jalur ibu itu tidak bisa menjadi wali yang dari jalur sebelah ayah. Kenapa ini perlu diperhatikan? Karena kalau salah walinya, dikhawatirkan nanti nikahnya bermasalah. Dan nikah ini bukan untuk 1 hari 2 hari, ya kan? Mungkin seumur hidup, begitu. Teman seumur hidup, bukan hanya teman 1 hari atau 2 hari. Maka oleh karena itu harus, makanya di dalam kitab fikih disebutkan masalah urusan nikah ini asyaddu ihtiyatan, ya, sangat lebih berhati-hati daripada akad-akad yang lain muamalah. Semua muamalah itu ada akadnya, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai, ya kan? Nah, tapi akad nikah itu asyaddu ihtiyatan, lebih berhati-hati lagi. Harus tahu kita ini walinya siapa, ya. Kemudian wali akrab atau wali abad. Nah, itu nanti akan dibahas siapa wali akrab, siapa wali abad, akan dibahas dalam bab nikah ini tentang kewalian. Ya. Nah, kemudian bagaimana pula kalau walinya tidak ada? Atau misalnya siapa yang menikahkan seorang perempuan yang tidak ada walinya? Nah, itulah tadi masuk dalam wali wali umum. Ya. Sekarang sebelum kita membahas wali kita pahami dulu, ya. Siapa yang berhak menjadi wali itu? Pertama ayah kandung. Ayah kandung. Nah, kalau seandainya ayah kandung yang sudah meninggal, maka berpindah kepada kakek atau bapaknya ayah. Kakek itu bapaknya si ayah. Atau bapaknya kakek. Misalnya bapaknya sudah meninggal, kakeknya sudah meninggal, tapi bapak kakeknya masih hidup. Ya kan, seandainya, maka bapak kakeknya itu dari jalur ayah tadi, bukan dari jalur ibu. Bisa jadi, ya, karena kita umur ini nggak tahu. Ayahnya sudah meninggal, bapaknya ayahnya pun atau kakeknya sudah meninggal. Yang hidup cuma bapak kakeknya. Nah, maka bapak kakeknya itulah yang menjadi wali. Selagi wali akrab masih ada, maka tidak boleh berpindah kepada wali abad. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, terus kalau misalnya kakeknya sudah nggak ada juga, maka berpindah walinya kepada saudara laki-laki kandung. Saudara laki-laki kandung, entah abang dia, entah adik dia, ya. Yang penting saudara laki-lakinya. Paham ya? Ini ikhwan yang mau nikah harus perhatian ini. Kalau salah, berbahaya. Yang sudah nikah, yang belum nikah, ada yang sudah nikah,
Untuk nambah itu lain lah ya. Ada niat mau nambah kan? Ada. Kuat kemauannya saya tengok. Kemauan kuat, keberanian yang kuat. Ini orang rumah kuat tak? Gitu kan? Nah, orang yang tak berani dia. Jadi hati tidur keras nanti malam. Tak kena buka pintu. Ya, jadi kalau ayah tak ada, kakek tak ada, maka saudara laki-laki kan kandung. Ini dari segi urutannya ya. Sehingga nanti syaratnya dia menjadi wali apa saja itu nanti pembahasannya. Ini urutan dulu. Jadi kalian tahu saya mau menikah, siapa wali saya? Tengok, bapak punya, jadi bapak kamu walinya. Oh, bapak sudah meninggal. Kakek pun dah meninggal. Abang, adik, saudara, apa laki-laki. Atau misalnya saudara laki-laki kandung tak ada. Yang ada cuma saudara laki-laki seayah. Kebetulan orang tua dia dulu istrinya dua, misalnya. Maka istri pertama tidak ada saudaranya laki-laki, perempuan semua. Nah, maka istri kedua bapaknya ada laki-laki. Dianggap saudara laki-laki seayah. Lain itu. Ada nggak contohnya di sini? Ada yang bapaknya istri dua sih? Ada. Bisa nggak? Bisa. Bang misalnya istri dua, ya. Istri pertama anaknya perempuan semua. Istri kedua anaknya laki-laki. Kuat juga. Jadi istri pertama ini anaknya ini mau nikah. Agar misalnya sudah tak ada, kakeknya juga nggak ada, ya kan? Maka siapa boleh saudara laki-laki dari seayah tadi, jadi walinya. Adapun saudara laki-laki, ya, seibu tidak berhak. Saudara laki-laki seibu tidak berhak. Dia jalur dari ayah. Kemudian kalau nggak ada juga, baru pindah pada saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki kandung atau keponakan bahasa kita. Kalau tak ada tadi saudara laki-laki seayah tak ada, saudara laki-laki kandung tak ada, maka saudara anak saudara laki-laki seayah. Anak saudara laki-laki kandung, keponakan lah bahasa kita. Nah, ada juga baru anak saudara laki-laki seayah. Kemudian ada baru masuk paman. Paman itu saudara, ya, laki-laki ayah kandung. Itu ayah kamu punya saudara laki-laki, itu namanya paman. Kalau bahasa Jawanya apa? Pak Leen. Hah? Apa bahasa Jawa? Lele. Nah, paman kalau bahasa Indonesia. Jadi paman kandung, ya, atau paman atau saudara laki-laki ayah seayah. Paman saudara ayahnya tapi seayah. Begitu seterusnya. Kemudian tak ada baru anak paman. Anak paman atau saudara laki-laki ayah kandung. Jadi anak paman. Nah, begitu seterusnya, baru paman ayah, anak paman ayah, ya, paman kakek, paman ayah, paman ayah kakek, dan begitu seterusnya. Ini urutan wali tadi. Jadi selagi ada wali akrab,
ayah ada, maka tidak boleh berpindah kepada si kakek. Kakek ada, maka tidak boleh berpindah kepada si saudara laki-laki kandung. Jadi dia harus berurutan dalam masalah wali ini. Ini yang perlu diperhatikan. Dan ini perlu diperhatikan. Mereka para wali nikah tadi boleh melangsungkan akad nikah. Dia boleh melangsungkan akad nikah sendiri atau diwakilkan kepada seseorang. Hanya saja perlu diperhatikan bahwasanya jika wali nikahnya adalah ayah atau kakek, boleh mewakilkan walaupun tanpa minta izin kepada perempuan atau calon istri. Dan selain mereka berdua, boleh mewakilkan asalkan dengan izin dari calon istri. Kalau seandainya urutan tadi tidak ada, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, tak ada semuanya, maka siapa walinya? Kita berpindah kepada wali am. Kalau kita sekarang mungkin AUA. Paham ya? Jadi kalau yang disebutkan tadi sudah tak ada semua, baik itu karena sudah meninggal atau misalnya lain keyakinan, ya, misalnya ayahnya Kristen, anaknya ini masih Islam misalnya. Walaupun ayahnya ada, tapi tidak seakidah, ini juga nggak bisa. Jadi wali, pindahlah walinya nanti kepada wali hakim. Nah inilah yang akan kita bahas. Tazwijul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullah, tazwijul hakimi. Kapan hakim itu menikahkan? Ya. Yuzawwijul hakimu wa huwa sultanun aw na'ibuhu min wazirin aw qadin aw mutawallin uqudan al-tihati fi 20 surah. Ya, ada 20 contoh atau misal yang hakim boleh menikahkan mereka. Sebabnya kenapa hakim boleh menikahkan? Di antaranya disebutkan di sini, ya, ada wali. Perempuan ini tak ada walinya sama sekali. Misalnya dia seluruh keluarganya apa kerabatnya tadi masih non muslim, dia masuk Islam misalnya perempuan ini, terus dia mau nikah kan gitu, maka siapa yang nikahnya? Hakim tadi. Karena secara sebab ya tidak ada wali. Nah. Yang kedua wal faqdu, walinya hilang walinya. Wali yang hilang, bapak dia tak tahu dari mana, ya, hilang. Berita kematian tak ada, penting dia merantau dulu, ya, dan tak dapat berita. Kalau meninggal tak dapat berita, katakan meninggal tak ada beritanya, dikatakan masih hidup tak bisa dihubungi, pokoknya menghilang lah. Nah, maka yang seperti ini gimana? Ya nanti hakim yang menikahkan, tidak berpindah kepada si hakim karena dia masih belum jelas hilang, mati tidak apa tidak gitu. Nah itu. Terus yang ketiga siapa yang hakim nikahnya? Menikahkan oleh hakim tadi wal ihram, walinya sedang melakukan ihram, entah lagi haji atau lagi umroh. Nah, jadi kalau ayahnya misalnya lagi melakukan ibadah haji atau umroh, anaknya mau nikah gitu, gimana caranya? Bapaknya lagi haji, tunggu pulang dulu, anaknya tak sabar, ingin kali mau nikah misalnya kan. Nah,
Kalau tunggu bapak pulang dari haji masih 40 hari lagi kan, ini tak sabar lagi. Terus gimana? Hakim yang menikahkan. Jadi tidak berpihak kepada kakek atau saudara laki-lakinya. Paham itu ya? Terus yang keempat, wal adlu. Adlu ini apa? Menolak. Jadi bapaknya tak mau menikahkan anaknya. Ini tak bisa juga. Anaknya tak mau nikah, bapaknya tak mau menikahkan. Apa ada alasan-alasan? Nah dia suka aja yang laki-laki itu bisa. Terus dia tak mau menikahkan anaknya, menolak dia. Kalau biasanya orang tua yang baik, yang bagus itu, anaknya mau nikah ya pasti mau dia nikahkan. Tapi kan ada juga bagaimana orang tua ini lain daripada yang lain gitu kan. Oleh karena itu, kamu pun kalau mau nikah, ya kasih tahu orang tuanya, yang diam-diam. Kasih tahu orang tuanya ini, ya, ada orang mau lamar saya, mau nikah dengan saya, kasih tahu orang tuanya. Kemudian as-safar, safar. Kalau walinya lagi musafir, bapaknya lagi musafir, tapi musafir yang maksud sini ya safar qasrin, musafir yang jarak tempuhnya itu bisa menjamak dengan sholat. Nah itu. Ya, udah berapa itu? Pertama tadi apa? Yang tidak ada walinya. Yang kedua yang walinya hilang. Yang ketiga yang walinya lagi melakukan umroh atau haji untuk ihram. Yang keempat walinya yang menolak mau menikahkan. Yang kelima walinya sedang musafir. Tapi musafir sini safar kosong artinya musafir yang jarak tempuhnya itu sudah bisa dan menjamak mengkosor sholat. Zaman kalau bapaknya pergi ke pajak misalnya dekat itu kan, itu pulang dulu. Itu kalau bapaknya lagi musafir ke Jakarta atau misalnya ke mana ke Malaysia ya misalnya. Anak ini tak sabar, nikah juga saat itu misalnya, sabar lagi. Kemudian habsu tawarin izzatu wa nikahuhu. Habsu ya, walinya lagi di penjara. Dan tidak bisa dihubungi. Nah, bapaknya ada kasus misalnya terus ditahan di penjara, bisa dihubungi. Tapi kalau masih bisa dihubungi, maka dihubungi dulu. Nah, kalau seandainya bisa izin keluar sebentar untuk menikahkan anaknya jadi, atau misalnya anaknya yang datang ke sana, ya, maka bapaknya tidak bisa. Ada sebagian penjara tidak bisa jumpa, tidak bisa jumpa, tidak bisa. Maka itu termasuk walinya berpindah kepada wali hakim. Atau tawarin bersembunyi, bapaknya bersembunyi. Sudah janji ini hari Kamis akan nikah berlangsung, akan dilangsungkan. Pas hari Kamis lari bapaknya bersembunyi, tak mau dia menikahkan anak ini.
bersembunyi. Dan ini ada kejadian seperti ini, ya. Ada kejadian seperti ini. Kadang kan ada orang tua itu dia kesal sama anaknya. Jadi macam dia tak mau, ikhlas tak mau lah menahan anaknya. Sembunyi dia, pas hari hari itu dia sembunyi. Kemarin baru ada lagi dia di rumah. Jadi kalau kasus seperti ini, maka dia apa? Maka boleh hakim menikahkan perempuan tersebut. Paham ya? Ya. Ini baru sebagian yang kita sebutkan tentang siapa saja atau kapan hakim menikahkan seorang perempuan, ya, berpindah ke walinya kepada hakim, di antara yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi kesimpulan dari kaji kita pertama, wali itu adalah orang yang menikahkan perempuan tersebut, ya, baik dia wali khas itu tadi. Ada wali khas itu ada namanya wali akrab, ada wali ab'ad. Maka wali khas ini seperti ayah, kakek, ya, ini disebut dengan mujbir. Jadi kalau ayah sama kakek tanpa izin perempuan itu, dia boleh langsung menikahkan. Tapi kalau nanti abangnya nanti lagi, dia harus mendapatkan izin dari perempuan tersebut. Misalnya kamu nih, bapak nggak ada, tinggal kakek nggak ada, tinggal abang. Kamu punya abang banyak, abangnya 3. Nah ini gimana? Siapa? Jadi siapa yang diizinkan oleh perempuan itu untuk menikahkan dia, itulah yang berhak menikahkan adiknya ini. Misalnya dia adik perempuannya mau nikah, abangnya ada 3 orang, abangnya 3 orang. Maka siapa yang diizinkan oleh perempuan itu untuk nikahnya, itulah yang menikahkan. Nah, tentunya pilih yang soleh, pilih yang paham agama. Itu dari segi keafdalannya. Nanti 3-3 tadi boleh saja menikahkan, asalkan dapat izin dari perempuan tersebut, adik dia atau kakak dia tadi. Misalnya abang yang satu ini rajin sholat, yang satu ini rajin mentua. Jangan yang rajin mentua itu untuk jadi wali. Nah, yang satu ini rajin pula main judi. Nah, maka tunjuklah yang agamanya kuat, rajin sholat, yang tidak melakukan dosa-dosa besar. Ya, di sini disebutkan faedah la yajuzu lil muslimi an yuzawwija ibnatahu kafirah. Wa la lil kafiri an yuzawwija ibnatahu muslimah. Tidak boleh seorang muslim menikahkan putrinya yang kafirah. Artinya bapaknya muslim. Gitu. Anaknya ini kafir, saling murtadah. Ya, murtadah. Maka tidak boleh bapak ini menikahkan. Atau sebaliknya, ya. Wala likafirin an zawja ibnatahu muslimah. Ayahnya kafir, anaknya muslimah, putrinya ini muslimah, masuk Islam, mau nikah, sementara ayahnya kafir, maka tidak bisa ayahnya menjadi wali. Kenapa? Min qita'i al-walati bainahuma. Karena hubungan antara ayah dan anak tadi itu sudah terputus.
Kenapa? Karena anda tifak berdiri bainama wasyafir mendapatkan hak walian dalam mendapatkan hak sebagai wali nikah itu harus satu agama, satu keyakinan. Jadi kalau ayahnya kafir, anaknya muslimah, atau apa tadi, anaknya kafirah, ayahnya muslim, itu nggak bisa jadi wali tadi untuk mewalikan anak itu. Ya, kira-kira paham ya sampai sini? Ini yang perlu kita lakukan. Adapun syarat wali ini nanti, insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan siapa aja syarat-syarat wali. Karena ada juga salah satunya adil, kemudian tidak fasik, nanti akan ada syarat-syarat. Dan ini ada dua perincian para ulama. Ya. Kenapa ini perlu diperhatikan? Karena kalau akad nikahnya salah, maka nanti akan berakibat kepada hubungan mereka, antara suami istri tadi, sehingga salah sampai ke anaknya sampai ke cucunya. Makanya dalam urusan nikah ini ya harus sangat diperhatikan, baik dari pihak istri, calon istri maupun dari calon suami. Makanya kamu para ikhwan, jadi mau nikah ini calon kamu siapa? Tengok walinya siapa. Lalu kau perhatikan dulu, jangan enak-enak aja lo pikirkan dulu. Ini siapa walinya? Walinya ini siapa? Ayah kandungnya, jadi amatlah. Ada orang tak jelas kan siapa jadi walinya ini. Jadi sudah perlu kita ngaji. Karena kalau seandainya walinya salah, ya nikah kamu bermasalah. Kalau nikah kamu tidak sah nanti, terus anak keturunan kamu itu akan bermasalah ini. Jadi mereka sampai ke bawah. Berarti yang perlu diperhatikan. Ya. Maka sebelum menikah itu wajib kita belajar bab nikah. Bagi yang mau menikah. Kalau yang belum mau menikah, belum wajib belajar bab nikah. Jadi kalau dia belajar pun nggak apa-apa, persiapan. Sekarang dia tak mau, mungkin setahun ke depan dia mau nikah. Dan gara-gara saya belum mau nikah Ustaz, saya nggak ikutlah kajian ini karena ini membahas bab nikah. Tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Ya Ustaz, saya memang tak mau nikah sampai mati ya. Ya saya fokus ibadah saja. Kalau nikah nanti banyak yang dipikirkan, mikir anak, mikir istri ya, dari nafkah lagi. Jadi dia memutuskan tidak menikah. Ya, menyibukkan diri untuk ibadah saja misalnya. Ya. Jadi ikut aja, dapat fadilah walaupun ilmu, dapat pahala menghadiri majlis ilmu. Seandainya meninggal pulang dari sini tercatat sebagai pahalanya seperti orang yang mati syahid, walaupun tidak sama di pahalanya sangat besar. Itu yang perlu diperhatikan. Paham ya? Sampai sini ada yang perlu kita diskusikan, dipersilakan. Kita tutup dulu. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين.